Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan itu setelah Isya itu pernah sholat di Masjid Nabawi bersama para sahabat. Akan tetapi itu berlaku hanya sekitar 3 hari atau 5 hari, tidak full selama sebulan. Karena Rasulullah khawatir nanti kalau umatnya mewajibkan sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ibadah di bulan Ramadan ini di tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang ikhtilaf, perbedaan Qiyamul Ramadan, mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, terutama ibadah sholat tarawih. Mari kita pelajari bagaimana para ulama dulu mensikapi perbedaan pendapat, ataukah 8 rakaat sholat tarawihnya atau 20 rakaat. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan membahas ada sebuah hadis dari Abi Salamah bin Abdurrahman ketika beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Abi Salamah ini bertanya kepada Aisyah, bagaimana salat Rasulullah ketika mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Kemudian Aisyah menjawab, faqalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana sholatnya Rasulullah ketika di malam bulan Ramadan, Aisyah menjawab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menambah baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagus dan lamanya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, dan jangan kamu tanyakan bagus dan lamanya. Kemudian beliau mengerjakan sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan pendapat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendirikan Qiyamul Ramadan itu dengan formasi 4-4-3.
Ini hadisnya sudah ada. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan itu setelah Isya itu pernah sholat di Masjid Nabawi bersama para sahabat. Akan tetapi itu berlaku hanya sekitar 3 hari atau 5 hari, tidak full selama sebulan, karena Rasulullah khawatir nanti kalau umatnya mewajibkan sholat tarawih. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menegaskan kaum muslimin untuk melakukan qiyamul Ramadan, sholat tarawih di masjid secara berjamaah, dan kemudian menggunakan yang 20 rakaat. Maka dari kedua hadis ini memiliki kedudukan yang sama-sama kuat antara 11 rakaat dan 21 rakaat, atau 8 rakaat sholat tarawih atau 20 rakaat sholat tarawih. Itu memiliki kekuatan yang sama-sama kuatnya. Akan tetapi dari dua hadis itu yang harus kita batasi, bagaimana khusyuknya dalam sholat tersebut. Terutama itu, bagaimana khusyuknya sholat tersebut. Lebih baik mana 8 rakaat tapi ia khusyuk daripada 20 rakaat tapi tidak khusyuk. Lebih baik lagi kalau 20 rakaat tapi khusyuk. Itu juga bagus. Tapi kalau 20 rakaat tapi ternyata sholatnya hanya 7 menit, 5 menit, langsung Allahu Akbar, cepet-cepet ngoten niku, itu malah menjadikan sholatnya hanya seperti bermain-main saja, hanya seperti olahraga, gerakan olahraga saja. Makanya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri kita. Semua pendapat itu memiliki pendapat yang kuat masing-masing. Yang harus kita garis bawahi bagaimana sholat kita, kekhusyuan sholat kita, konsentrasi sholat kita. Yang lebih parah lagi kalau mereka tidak melakukan qiyamul Ramadan, tidak sholat tarawih. Karena kadang generasi muda sekarang itu lebih sibuk dengan HP-nya, lebih sibuk dengan gadgets-nya, buat kontennya dan lain sebagainya, daripada aktif sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih di masjid. Oleh karena itu, mumpung ini momentum di bulan Ramadan ini, jarang-jarang kita ini bisa sholat malam. Kalau kita di bulan Ramadan saja kita tidak bisa sholat malam, di bulan mana lagi kita akan bisa menunaikan sholat malam? Yang salah satunya sholat tarawih dan sholat witir ini. Kalau di bulan Ramadan kita tidak sanggup, tidak bisa, di bulan mana lagi Allah akan memberikan hidayah kepada kita? Pada bulan Ramadan itu nuansanya sudah islami. Tampilan-tampilan di TV, televisi, konten kreator pun sudah islami. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus tanyakan dalam diri kita. Tanyakan dalam hati kita. Jangan-jangan kita ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa istiqomah dalam mendirikan qiyamul Ramadan. Man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan dan ia didasari dengan keimanan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam hambanya yang mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.